Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih melanjutkan kajian subuh. Begitu nikmat ya, tadi kita saling mendengarkan bacaan dan sekarang dilanjutkan dengan tafsir sekilas gitu ya. Yaitu surah Luqman ayat 12 sampai 13, kalau cukup 12 saja kayaknya. Ayat Luqman ayat 12. Nah, kenapa di sini Allah ya mengabadikan Luqman Al-Hakim gitu ya. Luqman Al-Hakim, bahwa Luqman itu manusia biasa yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, namun subhanallah, walaupun hanya manusia biasa saja, tapi Allah abadikan dalam sebuah surah ya, ada surah Luqman yang diberi gelar Al-Hakim. Nah, bahwa dalam salah satu hadisnya Rasulullah menyebutkan Luqman itu seorang yang biasa saja, tetapi karena perkataannya bijak gitu ya. Makanya nanti kita akan pelajari perkataan apa saja yang Luqman sampaikan untuk anaknya gitu ya. Perkataannya yang bijak dan sifat-sifat baik dari seorang Luqman Al-Hakim. Betapa beliau sangat mencintai Allah sehingga Allah pun memberikan hikmah gitu ya. Diberikan hikmah oleh Allah dan namanya pun diabadikan dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai sebuah nama surah. Nah, selanjutnya akan saya bacakan Quran surah Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, ini Quran surah Luqman ayat 12, kita terjemahkan dulu. Walaqad, dan sungguh, ataina, kami berikan, Luqmana, ya, kepada Luqman, al-hikmah, berikan hikmah. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ini perkataan yang penuh hikmah ya. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur pada Allah, fa innama yashkuru li nafsih, maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur ya, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Nah, di sini
langsung saja ya karena waktunya sudah mepet. Ada hikmah nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Luqman ayat 12 ini. Yang pertama adalah nilai hikmah, selalu berbuat kebijaksanaan. Bahwa hikmah yang diberikan kepada Luqman oleh Allah adalah tadi. Jadi pendidikan Islam untuk selalu mengarahkan dirinya itu kepada hal-hal yang baik. Bahwa walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. Bahwa ayat ini menyebutkan ya bahwa salah satu yang bernama Luqman yang Allah anugerahkan hikmah karena Luqman itu sebagai seorang lelaki yang tadi selalu menegakkan kebijaksanaan. Sahabat Nabi ya Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi bersabda, "Aku berkata benar." Ini sabda Rasulullah ya dari Abdullah bin Umar. "Aku berkata benar, sesungguhnya Luqman bukanlah seorang nabi." Bahwa Luqman itu bukan seorang nabi, tetapi dia adalah seorang hamba Allah. Ia banyak melakukan kebajikan, banyak tafakur, banyak merenung, dan memang akidahnya lurus gitu ya. Keyakinannya sangat kuat. Luqman mencintai Allah, maka Allah pun mencintai dia. Bahkan Allah menganugerahkan kepada Luqman hikmah. Jadi di sini Luqman menerima sebuah hikmah ya. Ketika beliau selalu berbuat baik, selalu mencintai Allah. Nah, hal ini dibuktikan dengan kisah ya dari sahabat Nabi yang menceritakan tentang kisah Luqman. Nah, tapi kita langsung saja pada hikmah apa yang bisa kita ambil dari sifat Luqman yang luar biasa tadi ya, bahwa hikmah yang didapatkan oleh Luqman itu adalah sifat beliau yang sangat baik, apapun yang Allah perintahkan dia lakukan, dan rasa rendah hatinya dan selalu merasa takut kepada Allah, selalu memasrahkan dirinya kepada Allah. Nah, maka nilai apa saja yang terkandung dalam Quran Surah Luqman ayat 12 ini? Yang pertama adalah nilai bersyukur. Bahwa perintah bersyukur pada Allah. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Di sini ya, anishkur lillah. Bersyukurlah pada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia itu adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi salah satu media agar kita selalu menjaga hubungan baik dengan Allah itu adalah bersyukur. Media untuk menjaga hablum minallah, hubungan baik dengan Allah itu dengan cara bersyukur. Nah, ini kelompok ayat yang membicarakan tentang Luqman yang bersyukur atas hikmah yang telah diterima dari Allah. Kemudian ayat tersebut nyambung ya bahwa ketika ia bersyukur, maka kesyukurannya tersebut sebetulnya bukan untuk Allah tetapi untuk dirinya sendiri. Karena rasa syukurnya itu sedikit pun tidak menguntungkan Allah. Bahwa di sana Allah menegaskan sesungguhnya Allah itu kaya. Allah itu tidak butuh kepada apapun. Allah itu maha terpuji, maha kudroh, maha irodah gitu ya. Oleh karena itu Allah adalah tempat yang sebenar-benarnya kita harus bersyukur. Karena dialah Allah yang tidak terbatas, tidak pernah mengharap dari makhluknya. Kita sudah diberikan berbagai nikmat gitu ya. Tetapi kenapa manusia itu qalilan ma tashkurun? Hanya sedikit sekali manusia yang mampu bersyukur. Ayat di atas menggunakan bentuk mudhari ya. Kita sudah belajar bahasa Arab ya setiap Jumat Sabtu bahwa mudhari itu untuk masa kerja, hal sekarang dan istiqbal yang masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa yashkuru bersyukur itu bahwa
ini bahwa terus-terusan gitu ya, harus terus-terusan dilakukan. Sedangkan ketika berbicara kufur, wa man kafaro menggunakan fi'il madhi gitu ya. Menurut Al-Biqai bahwa kenapa ketika Allah menyebutkan kata yashkuru menggunakan fi'il mudhari, tetapi ketika Allah berbicara kafaro menggunakan fi'il madhi. Nah, ini memberi kesan bahwa penggunaan bentuk mudhari itu ya, bahwa siapa yang datang kepada Allah pada masa apapun, ini menurut Al-Biqai ya, siapapun yang datang kepada Allah dalam masa apapun, sekarang atau yang akan datang, Allah menyambutnya dan anugerahnya akan senantiasa tercurah kepadanya sepanjang sepanjang amal yang dilakukannya. Jadi bahwa kesyukuran itu memang harus berkesinambungan ya dari saat ke saat, karena bersyukur itu akan bermanfaat gitu ketika memang berkesinambungan terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua adalah larangan kufur. Larangan kufur ini bahwa wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, tidak bersyukur pada Allah, maka Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Nah, ayat di sini adalah melarang kufur secara tidak langsung, bahwa Allah memberikan ancaman gitu ya. Sebelumnya Allah perintah bersyukur, dan apabila tidak bersyukur atau kalian kufur, maka semua itu diambil sendiri gitu ya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada Allah. Kata kafaro ini tadi disebutkan bahwa dengan menggunakan fi'il madhi mengisyaratkan bahwa jika itu terjadi kekufuran gitu ya. Kenapa dengan fi'il madhi tadi? Mengisyaratkan bahwa waman kafaro, jika terjadi kufur atau tidak bersyukur, kufur walaupun hanya satu kali, maka Allah akan berpaling. Ini hati-hati gitu ya. Kenapa dengan menggunakan fi'il madhi, bahwa walaupun hanya sekali maka Allah akan berpaling dan tidak akan menghiraukannya lagi. Ketika kufur walaupun hanya satu kali, bahwa Allah akan berpaling, tidak akan menghiraukan orang tersebut. Jadi bisa disebutkan bahwa kekufuran yang berbentuk fi'il lampau itu mengesankan bahwa kekufuran atau ketidaksyukuran kalau dulu gitu ya pernah ada, maka seharusnya saat ini dihindari dan tidak boleh ada lagi. Di sini Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur, dan Allah akan membiarkan dalam kesesatan yang nyata. Karena Allah itu maha kaya, Allah itu tidak terbatas, Allah itu Ghaniyun. Ghaniyun itu terambil dari kata ghin ya, nun ya gitu, yang artinya itu adalah berkecukupan, baik menyangkut harta dan yang lainnya. Dari sini lahir kata-kata ghaniyah, wanita yang tidak menikah yang merasa berkecukupan, hidup di rumah orang tuanya atau merasa hidup cukup sendiri tanpa suami. Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Allah itu kaya, Allah itu tidak butuh siapapun. Nah, menurut Imam Al-Ghazali bahwa Allah yang bersifat Ghani adalah Dia yang tidak mempunyai hubungan dengan selainnya, tidak dalam zatnya, tidak pula dalam sifatnya. Bahkan Dia Allah itu maha suci dari segala macam hubungan ketergantungan. Kemudian selanjutnya adalah wa idz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berbicara libnihi, kepada putranya, wa huwa ya'izuhu, dan dia menasehatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya musyrik itu adalah kedoliman yang besar. Kedoliman yang besar, bahwa setelah menyatakan tadi ya bahwa pentingnya bersyukur, kemudian larangan kufur, dalam selanjutnya diingatkan kembali ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan, diberikan berbagai nikmat oleh Allah, dilarang untuk menyekutukan Allah baik secara lahir maupun batin, baik secara nampak maupun tersembunyi.
Karena mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Bahwa subhanallah ya di sana Luqman wa idz qala Luqman wa huwa ya'iduhu. Nah, ini kita bisa ambil sebagai seorang guru di rumah atau di sekolah masing-masing bahwa nilai memberikan nasihat gitu ya. Wa idz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya wa huwa ya'iduhu. Ketika dia memberikan pelajaran gitu ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Luqman memberikan nasihat atau arahan kepada anaknya gitu ya, dan dilanjutkan dengan kata-kata ya'izuhu, memberikan pelajaran seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, bahwa ya'izuhu itu sebuah kata agar merubah seseorang menjadi lebih baik dengan cara mengarahkan, mencontohkan sesuatu yang baik. Nah, bahwa nasihat atau yang selalu diberikan Luqman kepada putranya itu untuk terus-menerus mengajak anaknya berbuat kebaikan. Kata wa'adho ya'idhu itu kan nasihat menyangkut berbagai kebaikan dengan cara yang menyentuh hati. Nah, jadi kita itu jangan bosan-bosan ya kepada murid kita, kepada putra kita untuk memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Ada yang menyebutkan bahwa ya'idhu itu adalah ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Menyebutkan bahwa dia berkata dan memberikan gambaran tentang bagaimana perkataan itu beliau sampaikan dengan tidak membentak tapi dengan penuh kasih sayang, walaupun tahu putranya itu musyrik gitu ya, tetapi dengan panggilan yang ya bunayya. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, panggilan apa yang kita panggilkan ya. Kalau Luqman tadi begitu mesranya gitu ya, begitu lemah lembutnya panggilan kepada anaknya, ya bunayya. Kalau di Sunda mungkin hai anak king gitu ya, seperti itu. Ini adalah yang mesti kita tiru dari seorang Luqman Al-Hakim. Sementara kalau para ulama menyebutkan wa'adho itu adalah ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Berpendapat bahwa kata ini mengisyaratkan bahwa Luqman, anaknya Luqman itu adalah seorang yang musyrik ya, sehingga sebagai seorang ayah terus-menerus menasehati gitu sampai akhirnya sang anak itu mengakui ketauhidan. Artinya nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya itu adalah untuk melaksanakan kebaikan, yaitu mengakui ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang tua diingatkan bahwa pendidikan tauhid itu yang utama gitu, yang harus kita berikan kepada putra-putri kita sebelum pembelajaran yang lainnya gitu, bahwa ketika tauhid akidah pondasinya sudah kuat, maka dengan zaman seedan apapun gitu ya, putra-putri kita tidak akan mudah tergerus, tidak akan mudah terbawa dengan berbagai ya narkoba, misalkan sekarang banyak ada free sex, ada apa-apa. Ketika kita sebagai guru memberikan pondasi ketauhidan kepada putra-putri kita, maka insya Allah kehidupannya akan memiliki prinsip, memiliki keyakinan yang kuat. Kemudian juga la tusyrik billah tadi. Nilai larangan menyekutukan Allah, bahwa larangan menyekutukan Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, di sini Luqman sangat melarang keras gitu ya. Jadi ketika kita tanya kurikulum yang pertama yang mesti disampaikan kepada putra-putri itu adalah masalah ketauhidan. Bahwa Luqman melarang keras kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Karena Allah telah memberikan kasih sayang gitu ya. Allah itu pantasnya disembah, pantasnya diutamakan dari yang lain gitu. Kalau menurut tafsir Al-Misbah di sini saat Luqman menasihati anaknya, wahai anakku sayang gitu ya, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah. Jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan mempersekutukan sedikit pun, baik lahir maupun batin. Jadi subhanallah di sini betul-betul ya untuk masalah ketauhidan, jangan pernah musyrik gitu ya. Jangan bahwa kenapa inasyirka la dzulumun adim, bahwa syirik itu adalah kedzaliman yang besar, adalah menempatkan sesuatu yang agung pada sesuatu yang buruk gitu. Jadi makanya Allah tidak akan mengampuni ya dosa musyrik ini. Luqman menasehati putranya dengan ajakan yang baik, lembut, walaupun
isi peringatannya itu mengandung ancaman keras gitu. Jadi kita juga sama ketika walaupun isinya ancaman yang keras tetapi dilakukannya dengan lemah lembut. Nah, ini memberikan gambaran bahwa Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya tidak dengan membentak tapi penuh kasih sayang gitu ya, dengan panggilan yang wahai anakku sayang itu ya, bunaya ibnu itu ya. Bunaya itu adalah menggambarkan mungil gitu ya, dari bani ibni kan, iben anak lelaki. Nah, jadi bunaya mengisyaratkan kasih sayang. Nah, ini bahwa mendidik hendaknya itu didasari dengan rasa kasih sayang terhadap murid kita, dengan nasihat yang lemah lembut gitu ya, kasih sayang. Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan bahwa menghindari untuk syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang bahwa mengesahkan gitu ya, mengesahkan pada Allah hanya satu-satunya gitu ya. Ketika sakit yang diingat siapa? Bukan dokter, bukan obat, tapi Allah gitu. Ketika tidak punya uang yang jangan langsung minta itu ke orang tua atau ke saudara, tetapi menjerit dulu sama Allah, bahwa Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, ini perintah tauhid ini ya, bahwa anak kita itu jangan sampai dia itu sholat hanya takut sama kita, tetapi tumbuhkan bahwa dia itu sholat karena cinta pada Allah gitu. Bahwa dia tilawah itu karena dia cinta pada Allah, dia ada rasa takut pada Allah. Nah, ini PR kita sebagai orang tua yang harus menumbuhkan gitu ya, rasa cinta pada Allah dan rasa takut pada Allah. Jadi berlaku apapun bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita sebagai orang tua gitu ya, tetapi betul-betul semuanya dilandaskan pada Allah. Menghanyakan gitu, hanya pada Allah. Menuntut ilmu bukan untuk jadi pegawai untuk mencari pekerjaan, tetapi mencari keridhaan Allah, bahwa ini perintah Allah. Ini PR besar bagi kita ya, untuk menumbuhkan rasa gitu kepada murid kita, kepada putra-putri kita, bahwa apapun yang dilakukan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, wa mahyaya, hidup matiku itu lillah Hirobil alamin. Nah, itu sangat susah ya untuk menumbuhkan. Kebanyakan kan mereka misalkan melakukan sesuatu itu karena orang tua, karena tuntutan pekerjaan, karena apa gitu. Bukan dilandaskan pada Allah. Nah, mungkin hanya itu saja yang ditekankan pada ayat 12 dan 13. Ayat-ayat berikutnya gitu ya. Hikmah dari Luqman Al-Hakim, apa saja yang beliau ajarkan kepada putranya akan kita lanjutkan besok-besok. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dokter telah memberikan hamba Allah yang paling bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita kajian subuh kita kali ini baca doa bagi majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalim Bu Yeti minta doakan khusus. Ya Bu Yeti. Ya. Mari kita mohon pada Allah SWT, pada Bunda Yeti, semoga apa yang sudah diharapkan beliau di hari miladnya, Allah senantiasa memberikan keberkahan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.